Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kami. Saya selaku moderator akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang ilustrasi QU di kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian QU, struktur linear, implementasi, performansi QU, keterbatasan dari QU. Adapun dari materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Ainun. Dia akan menjelaskan tentang materi karakteristik QU, aplikasi, bagaimana membuat QU itu sendiri, NQU, DQU, QU penuh atau kosong, tambahan mengenai QU. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bang Enda tentang contoh coding mengenai kasus untuk simple QU, QU untuk string, coding contoh untuk kasus capital X word, dan QU generic. Dan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Alfitra Salam tentang circular QU, performansi circular QU, priority QU, ordering priority, performansi DQU atau DQU, Java built-in QU. Pengertian QU. QU pada struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, bisa juga disebut dengan sisi depan atau front. Prinsip kerja QU atau antrian yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama atau FIFO, first in first out. Pada QU atau antrian terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, di mana membutuhkan variabel head and tail, depan atau front, belakang atau rear. Selanjutnya, yaitu ilustrasi QU dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi tentang QU, yaitu saat Anda mengantri di loket untuk membeli tiket, istilah yang cukup sering dipakai seseorang masuk dalam sebuah antrian adalah NQU. Jadi yang masuk dalam sebuah antrian yang pertama itu disebut dengan NQU. Selanjutnya, dalam suatu antrian yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Istilah yang sering dipakai bila seseorang keluar dari antrian adalah DQU. Jadi, jika seseorang sudah mengantri dan mendapatkan barang yang dibelinya tersebut, itu adalah persamaan dari DQQ. Walaupun berbeda implementasi, struktur data QU setidaknya harus memiliki operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu NQU, memasukkan data ke dalam antrian. Yang kedua, BQU, mengeluarkan data terdepan dari antrian. Yang ketiga, clear, menghapus seluruh antrian. Dan yang keempat, is empty, memeriksa apakah antrian kosong. Dan yang terakhir adalah is full, memeriksa apakah antrian penuh. Selanjutnya adalah struktur linear. Struktur data linear adalah kumpulan komponen-komponen yang tersusun membentuk satu garis linear. Bila komponen-komponen ditambahkan atau dikurangi, maka struktur-struktur tersebut berkembang atau menyusut. Struktur data antrian QU adalah suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi penyisipan atau insertion. Hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau rear, dan operasi penghapusan, deletion. Hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan, front, dari list. Selanjutnya itu tentang implementasi QU.
Untuk mengimplementasikan kumpulan data, biasanya kita menggunakan array. Array dapat digunakan untuk menyimpan data dan dengan dua variabel yang berisi nilai indeks kepala dan ekor QU. Dua indeks petunjuk tersebut berguna ketika akan dilakukan penambahan dan penghapusan. Pada gambar berikut ini dapat dilihat struktur QU dengan dua petunjuk. Seperti gambar ini, bisa kita lihat yang A adalah awal masuk data tersebut dan yang D adalah akhir, ekor atau rear. Pada QU dikenal dua operasi dasar, yaitu penambahan dan penghapusan. Penambahan akan mengubah nilai dari ekor pada saat data ditambahkan. Nilai ekor akan menuju indeks berikutnya jika tidak penuh, lalu mengisi data pada tempat tersebut. Jika terjadi penghapusan, maka data yang akan dihapus adalah data yang ditunjuk oleh indeks kepala. Hal ini memperjelaskan penggunaan FIFO, first in yang first out tadi dalam QU. Prinsip kerja QU tersebut. Performansi. Performansi seperti kita lihat ada tiga. Yang pertama performansi yang NQ/DQ, konstan linear. Setiap elemennya digeser ke awal. Ini adalah ciri khasnya. Performansi sirkular QU, NQQ dan DQU, konstan. Tidak perlu menggeser data di NQ. Performansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu mengenai karakteristik dari Q, kemudian aplikasinya, selanjutnya mengenai bagaimana membuat Q, di sini khususnya dalam bentuk array. Selanjutnya saya juga akan bahas mengenai NQ dan DQ, kemudian mengenai Q penuh atau kosong, dan yang terakhir mengenai tambahan-tambahan yang berkaitan dengan Q ini. Yang pertama akan saya jelaskan, yaitu mengenai karakteristik Q. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai konsep dari Q tersebut. Adapun konsep dari Q adalah first in, first out atau FIFO. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah data yang pertama kali dimasukkan itu dia akan menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Misalnya, di sini kita punya Q ini. Di sini kita masukkan yang pertama datanya A. Maka dia akan berada pada posisi paling depan. Kemudian kita lanjutkan, data selanjutnya kita masukkan yaitu B, berada pada posisi di belakang A atau setelah A. Kemudian kita masukkan lagi data selanjutnya yaitu C. Maka C akan berada di belakang B atau setelah B kan. Nah, begitu seterusnya hingga Q itu penuh. Selanjutnya di sini, jika kita ingin mengeluarkan data, maka data yang pertama kali akan dikeluarkan itu adalah data A ini, atau data yang pertama kali tadi kita masukkan. Setelah kita keluarkan A, maka selanjutnya akan dikeluarkan B, kemudian C, dan seterusnya. Maka urutan untuk data yang keluar itu dia adalah sesuai dengan urutan data termasuk. A, kemudian B, kemudian C. Nah, begitulah konsep dari Q atau first in, first out tadi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode umum dalam Q. Ada dua metode umum yang digunakan dalam Q itu, yaitu NQ dan DQ. Apa itu NQ? NQ itu dia adalah memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam Q. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar stack, maka NQ ini bisa kita, NQ dan DQ ini itu dia bisa kita katakan mirip dengan push dan juga pop di stack. Dimana NQ ini dia gunanya untuk memasukkan data ke dalam Q, sedangkan DQ itu dia gunanya untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai dari Q. Nah, itulah dua metode umum yang biasanya digunakan dalam Q. Selanjutnya di sini ada lagi yang dinamakan sebagai tail. Nah, apa itu tail? Tail itu dia sebenarnya adalah pointer bantu yang fungsinya untuk menunjukkan elemen yang paling belakang.
Di sini, pada gambar ini bisa kita lihat, di sini sudah dimasukkan 3 data, yaitu A, B, dan C. Di sini bisa kita ketahui juga, tail-nya itu dia sama dengan 3. Nah, itulah yang disebut dengan tail. Materi selanjutnya mengenai aplikasi-aplikasi yang menggunakan queue atau antrian. Umumnya, aplikasi-aplikasi yang menggunakan queue atau antrian itu dia adalah mass processing atau proses yang menggunakan data dalam bentuk atau jumlah yang masif. Contohnya seperti apa? Di sini yang pertama ada reading atau writing big file, kemudian ada read atau write data on DB, kemudian ada bulk mail, ada CPU processing, kemudian ada message broker, dan yang terakhir ada transferring data. Nah, kenapa pada processing mass ini digunakan queue? Itu karena umumnya processing mass itu kan menggunakan data yang banyak. Nah, untuk memudahkannya maka digunakanlah antrian, sehingga nanti data yang akan dikerjakan itu dia akan dimulaikan dalam jumlah kecil, kemudian dalam jumlah besar selanjutnya hingga datanya itu dia selesai dikerjakan. Misalnya di sini dalam bulk mail, misalnya ada sebuah organisasi, dia perlu untuk mengirimkan banyak email atau mengirimkan email kepada banyak pengguna atau kepada banyak orang. Maka di sini untuk memudahkan pekerjaannya bisa digunakan queue atau antrian tersebut. Misalnya mereka bisa dalam satu waktu mengirimkan sebanyak 10 atau misalnya 50 email, kemudian dilanjutkan lagi hingga email-email tersebut selesai. Contoh selanjutnya misalnya di sini di transferring data, bisa dalam bentuk upload atau misalnya download video atau file yang lain yang dia dalam jumlah datanya itu dia atau ukurannya itu dia besar, maka bisa kita gunakan di sini queue untuk memudahkannya, sehingga nanti dari transferring data tersebut dia bisa selesai dalam jangka waktu atau dalam cara yang lebih mudah jika kita menggunakan queue ini, karena dia akan dilakukan secara berurutan atau secara antrian dari misalnya dari ukurannya yang kecil, kemudian besar hingga suatu data atau file tersebut selesai diupload atau selesai didownload. Nah, seperti itulah aplikasi-aplikasi yang menggunakan queue atau antrian tersebut. Nah, selanjutnya sini kita juga akan pelajari bagaimana cara untuk membuat queue, khususnya di sini dia dalam bentuk array. Dia ada 3 tahapan. Yang pertama, yaitu akan kita buat kelas queue-nya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat field, yaitu dia berupa data dan tail. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membuat atau menggunakan metode yang tadi ya, yang ada 2, yaitu enqueue dan dequeue. Nah, di sini saya akan cobakan menggunakan NetBeans untuk membuat queue dalam bentuk array tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatkan kelas untuk queue tersebut. Di sini public class queue. Maka langkah pertamanya untuk buat kelas queue sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan buat untuk field, yaitu data dan tailnya. Di sini kita tuliskan public in untuk data, kemudian kita buatkan juga untuk tailnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk konstruktornya kita buat public queue. Di sini saya menggunakan in and. Itu kita misalkan data itu dia sama dengan new in. Nah, seperti ini. Kemudian tailnya kita misalkan bernilai 0. Nah, begitulah untuk langkah yang kedua untuk fieldnya. Maka selanjutnya
Untuk langkah ketiga, kita masukkan metodenya untuk enq yang pertama, itu public void enq in value seperti ini. Kemudian untuk deq-nya kita buatkan juga public in deq seperti itu. Di sini sebelum kita melanjutkan untuk menuliskan apa yang masuk dalam proses enq dan apa yang masuk dalam proses deq-nya, di sini akan kita lanjutkan terlebih dahulu penjelasan mengenai enq dan deq-nya. Selanjutnya mengenai enq. Apa itu enq? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, enq itu dia adalah memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam Q, di mana penambahan ini dilakukan jika kondisi Q-nya itu dia tidak penuh. Seperti ini. Misal di sini ini tail-nya masih bernilai 0 atau dia Q-nya ini dia masih kosong. Belum ada data yang kita tambahkan. Kemudian di sini kita tambahkan dia data A, maka dia sini akan berada pada posisi paling depan ini. Kemudian tailnya dia akan bertambah dari yang tadi 0, dia sini akan menjadi 1. Begitu pun seterusnya jika kita tambahkan data selanjutnya. Di sini dia B, di mana di sini B ini dia akan menempati posisi di belakang A atau dia setelahnya A kan. Kemudian tailnya di sini dia juga akan bertambah dari tadi 1, kemudian dia akan bertambah sehingga dia menjadi tailnya itu dia sama dengan 2. Begitupun seterusnya hingga enq atau kita masukkan data-data seterusnya hingga Q-nya ini dia penuh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini akan dilanjutkan hingga datanya itu dia penuh atau Q-nya ini dia penuh kelima-limanya, yaitu A, B, C, D, dan E. Di sini kita cobakan lagi di dalam netspin yang tadi yang sudah kita lanjutkan. Untuk public void enq-nya, dimana tadi sudah kita sebutkan bahwa proses enq ini bisa kita lakukan jika Q-nya itu dia belum penuh. Maka di sini hal pertamanya kita harus mengetahui dulu apakah dia Q-nya sudah penuh. Ini kita gunakan if tail itu dia masih kecil dari data.length maka data yang berada dalam tailnya itu dia sama dengan value. Kemudian tailnya dia akan terus bertambah. Seperti ini. Maka selesai untuk proses dari metode enq-nya. Selanjutnya untuk deq, untuk deq itu dia seperti yang sudah jelaskan di awal tadi, itu merupakan mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk atau dia berada pada posisi head ke dalam Q. Maksudnya posisi head ini dia merupakan posisi yang paling depan ya. Seperti ini. Di sini ketika kita ingin melakukan proses deq, yang akan pertama keluar itu dia di sini adalah data yang pada posisi ini, posisi paling awal ini yaitu A. Maka A ini dia akan keluar. Di sini kita misalkan saja dulu
jika A ini kita simpan pada variabel yang baru, maka B ini dia akan menjadi data yang berada posisi awal kan. Kemudian tailnya yang tadi dia bernilai 2, dia akan berkurang hingga dia bernilai 1. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan, jika kita ambil nilai B-nya, maka di sini datanya dia sudah habis, maka tailnya yang dari 1 dia akan berkurang lagi hingga bernilai 0. Nah, kira-kira begitulah proses DQ-nya. Kita cobakan di sini. Proses DQ itu dia bisa kita lakukan jika Q-nya itu dia tidak kosong, atau jika Q-nya itu dia masih punya elemen data di dalamnya. Maka pertama di sini kita cari tahu dulu apakah dia dia kosong atau tidak. Caranya itu dia if tail besar dari 0. Jika tailnya itu dia besar dari 0, maka di sini kita buat in R itu dia sama dengan data yang ke 0 tadi. Kemudian, atau ini maksudnya kita masukkan data yang ke 0 yang kita keluarkan itu dia pada variabel sementara yaitu R. Kemudian di sini kita akan lakukan pergeseran data kan tadi dari yang B itu dia akan bergeser ke posisi yang awal. Maka di sini bisa kita gunakan for in I itu kita mulai dari 1, kemudian I-nya kecil dari data dot length I plus plus. Maka ini data yang berada pada posisi I kurang 1 itu dia sama dengan data yang berada pada posisi I. Nah, seperti itu. Kemudian tailnya dia akan berkurang dan akan kita returnkan R tadi, atau nilai yang tadi data yang kita keluarkan tadi ya. Nah, bagaimana jika tailnya itu dia kosong atau dia tidak bisa mengeluarkan data kan, artinya ke sini else. Di sini bisa kita buat saja returnkan yang 1. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah dia untuk metode DQ-nya. Nah, maka di sini untuk kerangka dari Q-nya itu sudah selesai kita buat seperti ini. Sudah kita buat dia kelasnya, kemudian field untuk data dan tailnya juga sudah. Kemudian untuk metode NQ dan DQ-nya juga sudah kita buat seperti ini. Nah, beginilah kira-kira kerangka umum atau kerangka dasar dari Q tersebut. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Itu di sini mengenai Q penuh atau kosong. Apa itu Q penuh? Q penuh itu dia jika fungsi dari Q penuh ini akan bernilai benar atau true jika tailnya itu sama dengan nilai maksimum dari Q-nya. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Nah, jika tidak sama, maka berarti Q-nya itu dia belum penuh. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika Q-nya sudah penuh? Jika Q-nya penuh, maka di sini bisa kita tampilkan dia exception atau error, atau bisa juga kita tampilkan dia array doubling. Kemudian untuk Q kosong, fungsi kosong itu dia didapatkan dengan memeriksa penunjuk dari tailnya pada Q tersebut, dimana jika tailnya itu dia bernilai 0, maka berarti Q tersebut dia kosong atau belum memiliki elemen datanya. Nah,
Tapi jika dia tidak 0, maka berarti Q-nya dia sudah mempunyai elemen. Jika Q-nya itu dia kosong, maka di sini bisa kita tampilkan return null atau negatif seperti yang tadi. Tadi itu kita buat jika dia Q-nya itu kosong, maka kita returnkan -1 kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa juga kita tampilkan ini dia exception atau error. Kemudian juga bisa kita tampilkan dia array doubling seperti tadi pada Q penuh. Selanjutnya, tambahan-tambahan dari Q ini, dia di sini ada yang dinamakan sebagai head, size, is empty, is full, peak, dan over. Nah, apa itu head? Tadi sudah kita singgung sedikit mengenai head ya. Head ini dia adalah pointer bantu yang digunakan untuk menunjuk elemen yang paling depan atau yang posisinya dia paling depan. Kemudian ada lagi size. Size itu apa? Size ini dia biasanya digunakan itu dia untuk circular key ya. Kemudian ada lagi is empty. Is empty ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah Q itu dia sudah kosong. Kemudian ada is full, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah Q itu dia sudah penuh. Nah, kemudian di sini ada juga peak. Apa itu peak? Peak ini dia umumnya digunakan untuk melihat data yang akan diambil. Tetapi data tersebut dia belum dikeluarkan atau diambil. Nah, ketika itu maka digunakanlah yang namanya peak. Kemudian ada lagi over. Apa itu over? Over itu dia bisa kita sebutkan dia sama dengan NQ ya, karena biasanya dia digunakan untuk menambahkan data seperti NQ juga. Tetapi di sini bedanya, jika kita gunakan over, dia ketika Q itu penuh, dia tidak akan mengeluarkan error. Tetapi dia di sini akan mengeluarkan sesuatu yang tidak menyebabkan error. Kenapa orang menggunakan Q? Maksudnya saya menggunakan over, itu biasanya over ini kita gunakan ketika kita ingin cek Q itu dia sudah penuh apa belum, tetapi kita tidak ingin dia adanya error atau tidak ingin adanya ditampilkan error, maka disitulah kita gunakan over tersebut. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan anggota kelompok seterusnya, yaitu Bang Yanda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Nofriandani, NIM 116511037733. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang QIWI. Ada empat materi yang akan saya jelaskan dan beserta contoh pada materi ini. Di antaranya yaitu simple QIWI, QIWI untuk string, terus ada QIWI string tapi dengan contoh capital H word. Jadi capital H word ini mengubah awalan kata menjadi huruf besar dari huruf kecil setiap kata. Lalu QIWI generik atau QIWI umum. Langsung saja kita ini mulai ke codingan. Yang pertama kita lihat buat codingan kelasnya, yaitu public class QIWI. Lalu kita buat atribut, dua buah atribut, yaitu public int data dan public int tail. Jadi tiap-tiap atribut ini integer, yang di atas menggunakan array. Lanjut ke konstruktor berikut, kita buat konstruktornya. Jangan lupa kita juga membuat tail. Berikutnya kita membuat metodenya, yaitu metode enquery. Seperti berikut, juga menggunakan ekor atau tail. Lalu berikutnya kita tidak lupa membuat
metode dequery yang akan dipanggil juga nanti. Metode dequery ini tidak boleh dibiarkan kosong, makanya datanya 0, atau jika jika tidak memenuhi syarat ini maka akan mereturn -1. Setelah selesai codingan, kita akan menjalankan kelas query ini, apakah memiliki error atau tidak, dengan cara Java buat nama kelasnya .java. Tidak ada error, maka lanjut kita membuat codingan untuk menjalankan kelas yang sudah kita buat tadi. Seperti biasa, Java Auto Scanner public class dengan nama public class app, lalu PSVM, lalu kita memanggil kelas query tadi, dan arahnya kita tentukan batasan. Sini ada 9 yang dimulai dari 0, 1, 2. Terus kita input data yang akan memasuki array, lalu kita panggil fungsi enquery yang sudah kita buatkan metodenya tadi di sini, enquery. Lalu kita panggil dengan sort. Sebelum dipanggil, kita harus mengcompile-nya dulu seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan cara Java lalu nama app.java. Apakah memiliki error atau tidak? Kalau tidak ada muncul error di sini, maka berarti pengcompilan selesai dan codingan kita tidak ada errornya. Lalu kita jalankan dengan cara Java langsung nama kelasnya atau nama tempat kita ngoding. Langsung mengeluarkan output seperti ini. Baiklah, ini adalah contoh yang pertama dari query atau simple query. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan WW string. Kita buat dulu kelas untuk dipanggil nanti di codingan berikutnya, yaitu WW string yang memiliki array string dengan nama data, lalu integer tail seperti tadi. Lalu kita buat konstruktor lagi seperti tadi juga, seperti codingan sebelumnya. Lalu tidak lupa ada enquery dan dequery. Bedanya dengan yang tadi yaitu jika datanya data R 0, integer I sama dengan 1, I kecil dari data length, I plus plus, data I kurang 1 sama dengan data I. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan dikembalikan kosong. Selanjutnya, sebelumnya kita coba compile dulu cara Java nama kelas dot Java. Oke, ada masalah. Lanjut ke codingan. Ini codingan yang akan menampilkan WW. Sama untuk membaca scanner, lanjut
public class app2 svm string input. Saya belajar struktur data, maka saya belajar struktur data. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam array string tadi, array string data. Selanjutnya scanner input integer, kita kasih batasannya ada 4, yaitu saya belajar struktur dan data. Lalu kita panggil fungsi QW for QW, lalu scanner next, lalu kita panggil dengan shout QW dqw. Lalu kita compile dengan cara seperti sebelumnya, java app2 .java. Tidak ada masalah. Lalu kita jalankan dengan cara java app2. Maka outputnya seperti berikut. Lalu lanjut ke yang berikutnya. Kita akan menjelaskan tentang contoh kasus capital H word. app3. Nah, sini ada sedikit perbedaan. Kita menggunakan untuk kelasnya yang sama dengan yang tadi, dengan app2.java. Terus ini kelasnya di sini yang menggunakan ini yang akan kita panggil, tapi codingan untuk outputnya ada sedikit perbedaan, yaitu di sini di to caps kita tambahkan to uppercase, return text .substring 0,1, to uppercase plus text substring 1, text length. Yang di app2 tidak ada di bawah, selebihnya sama dengan kata yang sama. Lalu tutup dulu. Lalu kita compile java app3. Oke, tidak ada error. Lanjut ke kita jalankan app3. Nah, sini tampak perbedaan dengan app2 sebelumnya. Bisa kita lihat huruf awalannya yang di app3 berubah menjadi huruf besar karena uppercase, dan yang sebelumnya tidak ada uppercase. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi terakhir, yaitu QW generic. Di berikut kita buat kelasnya QW generic T, lalu integer array data, lalu public integer tail, QW generic, lalu tidak lupa kita tambahkan tail. Tidak ada perubahan dengan kelas-kelas yang sebelumnya. Lalu berikutnya kita masuk ke aplikasi untuk pemanggilan QW genericnya, yaitu Java Until Scanner, public class app4, svm, panggil QW genericnya, input, lalu scanner, for next integer, lalu for lagi, lalu kita panggil
ini generik yang sudah kita ini. Pertama kita compile dulu cara Java. app4.java. Oke, tidak ada error. Lanjut kita ini jalankan cara Java app. Oke, berikut hasil outputnya. Baiklah, sekian dari saya Isra Nofriandani tentang materi WiWi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Salam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang performasi sirkular queue. Yang pertama yaitu enqueue. Proses enqueue pada queue sirkular atau array static dengan cara menambahkan data dilakukan jika kondisi queue tidak penuh. Jika keadaan kosong, maka posisi font dan rer bernilai 1. Tetapi jika tidak kosong, maka nilai rer bertambah 1. Tapi jika rer ada di posisi maksimum queue, maka rer sama dengan 1. Kemudian data baru disimpan di queue pada posisi rer. Yang kedua yaitu dequeue. Operasi dequeue pada queue sirkular atau array static dengan cara periksa apakah queue kosong atau tidak. Periksa kembali apakah queue berisi satu elemen atau lebih. Jika berisi satu elemen, maka harga front dan rer menjadi 0. Jika berisi lebih dari satu elemen, maka periksa apakah font berada di posisi maksimum queue atau tidak. Jika ya, maka harga font sama dengan 1. Jika tidak, maka harga font bertambah 1. Nah, yang kedua itu orderly priority. Yang pertama, on enqueue. Enqueue dilakukan dengan cara periksa keadaan queue. Jika kondisi queue tidak penuh, maka periksa lagi keadaan queue apakah kosong atau tidak. Jika keadaan kosong, maka harga font dan rer bernilai 1. Jika tidak kosong, maka harga rer bernilai 1. Kemudian data yang baru dimasukkan ke dalam queue pada posisi rer. Catatan, pada linked list, proses enqueue sama dengan proses penyisipan di akhir atau di belakang. Nah, ini adalah algoritma dari enqueue, yaitu if kosong atau rer, then font sama dengan 1, rer sama dengan 1, else if not penuh atau rer, then rer sama dengan rer ditambah 1, and if enqueue atau rer sama dengan elemen, and process. Nah, ini adalah ilustrasi enqueue-nya dari array static, yaitu nilai queue-nya itu 3, 5, 8, dan 7. Dan urutannya 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang satu ini adalah nilai dari font, dan 4 merupakan nilai dari rer. Ini adalah queue penuh. Nah, inilah ilustrasi enqueue dari atau linked list. Nah, di sini enqueue-nya itu font, rer, dan 5. 8 ini merupakan nilai dari font, dan 3 merupakan nilai dari rer. Selanjutnya itu nilai 8 font ini masuk ke 3 dan bernilai 5. 5 ini adalah nilai baru dari rer. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua on dequeue. Proses dequeue bisa dilakukan jika queue dalam keadaan tidak penuh. Dengan cara periksa apakah elemen data di queue hanya ada satu atau lebih. Jika satu elemen data, maka keluarkan elemen data pertama dari queue. Lalu harga font dan rer menjadi 0. Jika lebih dari satu setelah mengeluarkan elemen data dari queue, maka lakukan proses pergeseran data di mana data di posisi kedua akan menempati queue pada posisi pertama.
data di posisi ketiga akan menempati Q pada posisi kedua, dan seterusnya. Kemudian posisi rear akan berkurang 1. Catatan, pada linked list, proses dequeue sama dengan proses penghapusan di awal atau di depan. Ini adalah algoritmanya, yaitu if sama dengan not kosong, then elemen sama dengan Q font, for i sama dengan font to rear dikurang 1 do, PQ i yaitu sama dengan Q i ditambah 1 n4. Nah, ini adalah ilustrasi dequeue dari array static, yaitu Q-nya itu 3, 5, 8, dan 7. Ini adalah urutannya, fontnya itu bernilai 1, dan rear-nya bernilai 4. 3 ini adalah item. Nah, sini kita akan menghapuskan nilai 3 ini dan menjadi 5, 8, dan 7. Nah, ininya berubah. Jadinya fontnya bernilai 1 dan rear-nya bernilai 3. Nah, ini adalah hasil ilustrasi dequeue linked list, yaitu fontnya 8, masuk ke 3, rear-nya 5. Dan item 8-nya akan dihapus menjadi fontnya 3, rear-nya 5. Dan ini adalah hasil akhirnya, itu fontnya 3 dan rear-nya 5. Nah, sekian, terima kasih. Keterbatasan dari QU. Keterbatasan dari QU ini adalah, yang pertama, kita tidak dapat menyisipkan data di tengah-tengah bahkan di awal. Yang kedua, tidak cocok untuk algoritma pencarian atau searching atau algoritma pengurutan sorting. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk reversing. Baik, kesimpulan atau ringkasan yang dapat kita ambil dari materi kami ini, yaitu materi tentang QU, seperti berikut. Kaidah utama dalam konsep QU adalah FIFO. Yang pertama, yang itu adalah first in, first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Yang merupakan singkatan dari first in, first out. Artinya adalah yang pertama kali dimasukkan atau disimpan. Maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Sekian materi presentasi dari kami. Adapun jika ada salah pemahaman dari kawan-kawan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.